Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3746. Joseph mengangguk dengan penuh terima kasih dan bertanya, "Tuan Wade, apakah kamu ingin melihat pemilihan lokasinya?" Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Kamu pasti tahu lebih banyak tentang pertempuran daripada aku, jadi biarkan kamu memutuskan pemilihan lokasi tertentu." "Oke." Joseph berkata tanpa ragu-ragu, "Kalau begitu kemajuan apapun, bawahanmu akan melapor kepadamu tepat waktu." Ungkapan bawahan Yusuf ini membuat ekspresi Hamid dan Said tersentak. Mereka sendiri penasaran, Charlie awalnya berseberangan dengan Joseph, dia lebih dulu membantu Hamid untuk mengalahkan Joseph dengan telak. Dan membantu Said untuk menangkap 15,000 tentara Joseph. Tidak tahu bagaimana Charlie tiba-tiba mulai membantu Joseph untuk memecahkan masalah pangkalan belakang hari ini. Sekarang tiba-tiba mendengarkan Joseph menyebut dirinya bawahan, hati keduanya terkejut tak terkira. Menurut makna ini, front bencana seharusnya menjadi milik Charlie. Tepat ketika keduanya terkejut, Charlie berkata kepada Joseph, "Anda langsung pergi ke Damaskus dengan Said di pesawatnya, saya akan langsung pergi ke Beirut setelah saya berbicara dengan Hamid." Joseph dengan hormat berkata, "Ya, Tuan Wade. Maka bawahanmu akan pergi dulu." Said kemudian sadar kembali, meskipun di dalam hatinya ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Charlie, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa ini bukan saatnya untuk menanyakan kata-kata ini. Jadi dia berinisiatif untuk mengatakan kepada Charlie, "Mr. Wade, lalu saya akan kembali ke Damaskus dulu. Terima kasih atas bantuan Anda yang terus-menerus, dan saya berharap dapat bertemu Anda lagi." Charlie menganggukkan kepalanya dan tersenyum, "Oke Said, sampai jumpa lagi." Charlie dan Hamid mengirim kedua pria itu ke pintu dan menyaksikan keduanya lepas landas dengan helikopter. Hamid kemudian kagum, "Kakak Wade, kamu benar-benar luar biasa. Front bencana yang terkenal, kenapa mereka tiba-tiba menjadi anak buahmu?" Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Apakah kakak sudah mendengar tentang tindakan front bencana beberapa waktu lalu?" Hamid menggaruk-garuk kepalanya, "Tempat saya agak tertutup untuk informasi, sampai Anda mengatakan bahwa Anda ingin membawa Joseph untuk bernegosiasi, saya terutama bertanya tentang situasi front Cataclysmic baru-baru ini. Saya mendengar bahwa mereka telah memakan salah satu keluarga besar teratas di Cina, memaksa keluarga itu untuk menyerahkan setengah dari aset mereka. Saya ingin tahu apakah itu benar." Dengan bangga Charlie berkata, "Sebenarnya mereka tidak memakan keluarga itu, melainkan dimakan oleh keluarga itu, dan aku adalah kepala keluarga itu." Setelah mengatakan itu, Charlie menoleh dan menatap Hamid yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, dengan front bencana, kamu bisa menjadi tuan tanah dengan tenang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu." Hamid kembali sadar dan buru-buru berkata, "Kakak, sejujurnya, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana berkembang di masa depan, dapatkah Anda menunjukkan jalan yang jelas kepada saya?" Charlie tertawa, "Apa yang begitu sulit untuk dipahami? Dengan situasi Anda saat ini, saya akan memberi Anda 16 kata." Hamid sibuk bertanya, "16 kata yang mana?" Charlie membuang senyumnya dan berkata dengan serius, "Duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau, hentikan suaramu dan hasilkan banyak uang." Hamid menggumamkan kata-kata ini sekali di mulutnya, dan sepertinya itu seperti perasaan membersihkan awan dan melihat langit, tapi sepertinya agak kurang jelas. Jadi, dia bertanya dengan sikap rendah hati, "Kakak, saya tidak masalah membiarkan diri saya netral, tetapi saya takut mereka akan menghancurkan rekan-rekan saya satu persatu, dan akhirnya saya akan menjadi satu-satunya yang tersisa, dan maka mereka pasti tidak akan mentolerir saya." Charlie mengangguk dan berbicara, "Jadi, itu sebabnya aku ingin berbicara denganmu sendirian." Hamid tahu bahwa Charlie pasti memiliki sesuatu yang lain untuk dijelaskan kepadanya secara pribadi, jadi dia buru-buru berkata, "Kakak, saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu." Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Saya baru saja mengatakan bahwa Anda sebenarnya netral, hanya untuk telinga Said. Pada kenyataannya, posisi Anda dan Joseph harus sepenuhnya menjadi bayangan cermin. Joseph netral dalam mendukung tentara pemerintah, sementara Anda harus netral mendukung sesama anggota Anda. Front bencana hanya akan membantu mereka dengan pertahanan mereka di masa depan, bukan dengan pelanggaran mereka, dan hal yang sama berlaku untuk Anda. Untuk membantu teman-temanmu yang malang dengan pertahanan mereka,
tetapi kamu tidak dapat melakukan ini secara terang-terangan, tidak pernah secara langsung campur tangan ketika mereka berperang. Cara terbaik adalah membantu mereka memperkuat pertahanan mereka sendiri sebelum perang. Jika mereka benar-benar berkelahi, maka kamu lakukan kata-kata yang baru saja aku katakan, jangan pernah campur tangan. Jadi, untuk mencegah teman-temanmu yang malang tidak dipatahkan satu persatu, kamu harus membuat semua teman-temanmu yang malang menjadi kuat. Tetapi Anda juga harus mengingatkan mereka bahwa karena mereka telah memilih untuk menduduki gunung meminta, mereka tidak boleh terlalu serakah. Kelola lahan Anda sendiri dengan baik. Jangan berpikir tentang bertarung dengan mereka sampai mati. Yang terbaik adalah jika Anda berdua dapat memiliki jalan buntu yang tahan lama, sehingga bagi Anda, faktanya, keduanya adalah situasi terbaik. Hamid mengangguk pelan dan berkata pelan, aku mengerti maksudmu, kakak. Mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit khawatir, tapi jujur saja, teman-teman saya yang malang ini tidak punya banyak uang. Biarkan mereka melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, saya khawatir mereka tidak mampu membelinya. Charlie bertanya kepadanya, dari mana datangnya dana harian untuk angkatan bersenjata seperti milikmu? Hamid menjelaskan, sebagian besar dana bergantung pada bantuan luar negeri, dan sebagian kecil bergantung pada beberapa sumber daya dan output dari daerah yang dikendalikan, seperti makanan, minyak dan sebagainya, dan dapat memperoleh uang dengan menawarkan bahan-bahan ini. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, Anda dapat menggunakan tim teknik Anda untuk membuat kesepakatan dengan mereka dan membantu mereka dengan pembangunan infrastruktur dengan harga yang sedikit lebih rendah. Dan jika mereka tidak punya uang, biarkan mereka berdagang untuk makanan dan minyak. Mengatakan bahwa dia lebih lanjut menginstruksikan, jika insinyur Anda membantu mereka membangun pangkalan, Anda ingat untuk mengemas mereka sebagai perusahaan konstruksi sipil, sehingga sisi samping Said juga lebih baik. Beberapa pekerjaan permukaan masih harus Anda lakukan. Saya mengerti. Hamid berkata dengan semangat, saya akan segera mendorong masalah ini. Bab 3747. Charlie, Hamid sangat mengaguminya. Bukan hanya karena dia menyembuhkan kakinya, dan bukan hanya karena dia membimbingnya untuk menahan serangan dari Cataclysmic Front, tetapi juga karena kemampuannya untuk dengan mudah membalikkan keadaan dalam situasi yang sulit. Sebelum ini, negara ini sering mengalami pertempuran, pihak-pihak yang bertikai sering bertempur, dan dengan campur tangan front bencana, Hamid dan kubunya juga dalam bahaya. Namun, setelah instruksi Charlie, kedua belah pihak sebenarnya telah berhenti menembak untuk waktu yang lama, dan selama waktu ini, semua orang dianggap benar-benar lega. Sekarang, Charlie telah memasang kembali Cataclysmic Front dan menempatkannya dalam posisi pertahanan kolaboratif, yang hanya menutupi masalah pertahanan yang lemah di pihak Said. Anda tahu, jika masalah ini tidak diselesaikan, pihak Said di depan kelangsungan hidup yang besar serta tekanan defensif, akan lebih bersemangat untuk menghancurkan semua oposisi. Dan sekarang, penambahan Cataclysmic Front segera memberi mereka kelegaan besar dari suasana ini. Dan kemudian, mengingat bahwa front bencana alam telah berjanji setia kepada Charlie, Hamid semakin menghormatinya di dalam hatinya. Pada saat ini, Charlie membuka mulutnya dan bertanya kepada Hamid, omong-omong, orang-orang yang saya kirim ke sini beberapa hari yang lalu, bagaimana kabar mereka sekarang? Hamid tersenyum dan berkata, mereka menggali benteng di gunung, termasuk teman-teman Miswat. Saya telah mengatur mereka ke dalam kelas menggali, dan mereka bertanggung jawab untuk melakukan kerja keras di depan terowongan setiap hari. Saat mereka berbicara, mereka mendengar suara teredam tiba-tiba dari bagian dalam gunung di dekatnya, diikuti oleh goncangan gunung yang seperti gempa. Hamid buru-buru menjelaskan, kakak, ini terowongan meriam yang menggali, di dinding batu untuk mengenai mata dan meriam, batu yang diledakkan dikeluarkan, dan kemudian dengan penempatan jangkar yang baik, terowongan itu pada dasarnya selesai. Charlie mengangguk dan tertawa, tempat ini sangat bagus, menempatkan orang di tempat ini tidak perlu khawatir tentang mereka berlari, bahkan jika mereka berlari, tidak mungkin untuk keluar hidup-hidup. Ya. Hamid tertawa, ini dikelilingi pegunungan, benar-benar tidak mudah habis, dan bahkan petani di sekitar sini adalah orang-orang saya. Masih ada mata saya di mana-mana. Selama Anda mengirim orang, mereka mengambil kepala untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak dapat melarikan diri, dan sama sekali tidak ada yang dapat menemukannya di sini.
Charlie tersenyum puas, itu bagus, di masa depan, jika saya bertemu orang yang tidak bermoral, saya akan mengirimkannya kepada Anda sebagai tenaga kerja gratis. Hamid menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, saya akan mengambil sebanyak yang Anda bisa. Sehat. Charlie sedikit mengangguk, melihat waktu, dan berkata, oke, kakak, aku masih harus buru-buru kembali ke Cina, jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi, aku akan kembali ketika aku punya kesempatan. Hamid sangat enggan untuk mengatakan, kakak, setidaknya makan siang sebelum pergi. Kita bisa minum bersama. Saya membeli beberapa anggur bagus tempo hari, jadi saya menunggu Anda datang dan minum bersama Anda. Charlie tersenyum dan berkata, tidak, saudara, saya menghargainya, saya masih memiliki lebih dari 4 jam penerbangan kembali, dan itu akan menjadi malam hari ketika saya tiba di Cina nanti. Saya akan sering datang setelah Cataclysmic Front membuat prototipe pangkalan, jadi Anda dan Joseph juga dapat berkomunikasi lebih secara pribadi. Hamid harus mengangguk dan berkata, oke, karena kamu sangat ingin kembali, maka aku tidak akan menahanmu, lain kali kamu datang, pastikan untuk minum yang enak. Baik. Beberapa menit kemudian, Charlie kembali ke Beirut sendirian dengan helikopter. Ketika dia tiba di bandara di Beirut dan siap untuk diantar ke Concorde untuk kembali ke rumah, dia menerima telepon dari Joseph. Bab 3748. Karena Charlie telah menjelaskan semua syarat dan ketentuan dengan sangat jelas kepada Said, Joseph menandatangani semua perjanjian dengan lancar setelah bertemu dengan mereka di Damaskus. Selain itu, pemimpin Said secara pribadi menempatkan peta di depan Joseph dan membiarkan dia memilih lokasi yang tepat langsung dari peta. Joseph juga menepati perjanjian dan memilih sebidang tanah yang relatif teratur di tengah Damaskus dan daerah pertemuan oposisi untuk digunakan sebagai pangkalan belakang depan. Meskipun luas keseluruhan tanah itu sudah hampir 150 km persegi, pemimpin Said masih sangat cepat menyetujuinya. Baginya, sebidang tanah ini adalah pilihan terbaik untuk membangun zona penyangga, dan dia akan memiliki lebih banyak ketenangan pikiran dengan front bencana yang ditempatkan di sana di masa depan. Selain itu adalah masalah para tawanan. Joseph telah mengatur dengan staf keuangan Front Cataclysmic untuk menyelesaikan transfer segera. Dan Said juga secara pribadi mulai mempersiapkan pembebasan para tahanan, dan diperkirakan 15,000 orang akan diangkut ke Damaskus paling lambat malam ini. Joseph bermaksud untuk membiarkan 15,000 tentara Front Bencana Alam mengambil liburan seminggu terlebih dahulu, sehingga mereka dapat kembali dari Damaskus dengan pesawat ke negara tempat tinggal permanen masing-masing untuk beristirahat dengan baik, dan kemudian mengatur ulang tugas mereka berikutnya setelah seminggu. Charlie tidak memiliki pendapat tentang pengaturannya, jadi dia membiarkannya membuat pengaturan penuhnya sendiri. Sejak itu, semua masalah penting di Timur Tengah telah diselesaikan dengan memuaskan, dan seberapa tinggi Joseph dapat mengambil front bencana, masa depan akan sangat bergantung padanya. Di sisi lain dunia, Liang tiba di Washington dengan 20 kotak pil pembaruan JX dengan tergesa-gesa. Setelah turun dari pesawat, dia segera menghubungi perusahaan hubungan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menarik tali dan membuat janji dengan kepala FDA untuk makan malam. Pihak lain hanya berjanji untuk keluar untuk makan, tanpa berkomitmen untuk menyelesaikan masalah apapun, dan Liang membayar $50 untuk ini. Perusahaan hubungan masyarakat memperoleh $20,000 dan $30,000 sisanya masuk ke kantong orang yang bertanggung jawab. Hal semacam ini adalah operasi abu-abu yang sangat umum di sana, di tengah zona ambigu yang normal dan ilegal, sehingga juga merupakan sarana pejabat publik untuk menghasilkan pendapatan. Hal pertama yang ingin dilakukan Liang adalah mendorong JX Renewing Pills ke sisi lain sebanyak mungkin pada saat makan ini, dan kemudian mencoba meyakinkan pihak lain untuk mencoba melakukan tes narkoba dari JX Renewing Pills. Jika dipastikan tidak ada efek samping toksik, Anda bisa melakukan uji klinis skala kecil, maka mereka akan segera bisa melihat efek JX Renewing Pills. Begitu mereka yakin bahwa itu memiliki efek terapeutik yang sangat baik pada kanker, mereka secara alami akan menyadari nilai besar dari obat ini dan juga meningkatkan kesadaran dan pengenalan JX Pharmaceutical. Untuk meminimalkan risiko sebanyak mungkin, perusahaan PR memilih tempat makan di restoran kecil yang mereka buka sendiri. Restoran kecil ini terletak di pinggiran kota Washington dan diiklankan kepada publik sebagai restoran dengan keanggotaan penuh.
Jadi itu hanya melayani anggotanya sendiri dan menutup secara permanen apa yang disebut saluran pendaftaran anggota baru, hanya untuk memfasilitasi perusahaan PR untuk mengatur dan mengatur pertemuan khusus ini. Ketika Liang tiba di restoran, orang yang bertanggung jawab atas pertemuan dengannya belum tiba. Seorang PR yang berpakaian seperti pelayan berkata kepadanya, "Tuan Wei, Tuan Smith sedikit tertunda dan mungkin akan memakan waktu 20 menit lagi untuk tiba, jadi silakan duduk sebentar." Liang mengangguk dengan lembut dan duduk terlebih dahulu di bawah pengaturan pihak lain. Bab 3749. 20 menit berlalu, tetapi pihak lain masih belum muncul. Petugas hubungan masyarakat mengatakan kepadanya bahwa pihak lain mungkin membutuhkan waktu sekitar 20 menit lagi. Meskipun Liang sedikit cemas, tetapi mulutnya masih setuju untuk duduk, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah menunggu 1,5 jam, pihak lain masih tidak muncul. Setelah menunggu selama 2 jam, pihak lain akhirnya datang terlambat. Petugas hubungan masyarakat membawa pihak lain ke Liang dan memperkenalkan, "Tuan Wei, ini Tuan James Smith." Yang bernama James Smith adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an, dan ketika dia melihat Liang, dia berkata dengan sedikit malu, "Maaf membuat Anda menunggu, Tuan Wei, ada sesuatu di rumah yang harus saya bawa." Perawatan. James Smith terlihat agak buruk, rambutnya agak berantakan, kancing pertama kemejanya telah hilang, hanya menyisakan seutas benang pendek, dan dasinya juga tampak robek, dipelintir, dan dibungkus jas. Liang sedikit terkejut. Dia merasa bahwa seseorang setingkat Smith pastilah anggota masyarakat kelas atas di Amerika Serikat, dan mungkin anggota dari beberapa kalangan atas, bagaimanapun juga, dia memiliki banyak kekuasaan di tangannya dan status sosial yang tinggi. Seperti orang-orang seperti ini, semua untuk seorang pria, jadi instrumen pribadi sangat diperhatikan, dalam berpakaian dan berperilaku mereka sangat berhati-hati, bahkan sehelai rambut pun tidak akan berantakan, dan James Smith ini terlihat seperti penjual asuransi yang turun-temurun. Setelah pulang kerja, hal ini menyebabkan Liang berspekulasi bahwa dia seharusnya menghadapi sesuatu yang sulit. Hanya karena dia menyadari bahwa pihak lain mungkin benar-benar menghadapi masalah yang sulit dengan skala yang tidak kecil, dia sama sekali tidak marah karena keterlambatan pihak lain. Sebaliknya, dia mengangguk dengan sangat pengertian dan dengan sopan berkata, "Tidak apa-apa Tuan Smith, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan, tidak perlu terburu-buru." "Terima kasih." James Smith mengucapkan terima kasih dan tersenyum sopan sebelum duduk di depan Liang. Setelah mereka berdua dengan santai memesan makanan, James Smith bertanya pada Liang, "Tuan Wei datang begitu jauh dari Cina, apakah ada sesuatu yang penting?" Liang tersenyum, "Jax Pharmaceutical kami, Tuan Smith seharusnya sudah mendengarnya, kan?" "Aku pernah mendengarnya." Smith mengangguk dan berkata, "Anda memiliki obat yang sedang ditinjau oleh FDA kami, kan?" "Ya." Liang berkata, "Siklus peninjauan telah berlalu cukup lama, dan belum memasuki tahap berikutnya, jadi saya ingin menanyakan apakah ada cara untuk mempercepat prosesnya." Smith berkata dengan susah payah, "Sekarang FDA sangat ketat pada peninjauan obat-obatan impor, prosesnya sangat panjang, dan saya tidak dapat memberitahu Anda dengan jelas, setelah melalui semua proses, apakah itu memenuhi standar kami, apakah itu bisa disetujui untuk dipasarkan." Liang menjelaskan, "Tuan Smith, obat jenis ini, bahannya sangat aman, tidak ada efek samping racun, dan khasiatnya sangat bagus. Bisa dikatakan efeknya langsung, apakah obat semacam ini juga bisa ditolak untuk didaftarkan oleh FDA?" Smith mengangguk dan berkata, "Kami telah menerima aplikasi obat dari negara-negara timur dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar obat ini yang Anda katakan. Tidak hanya dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang banyak mengajukan, tetapi sebagian besar ditolak." Liang bertanya dengan tidak percaya, "Mengapa ini?" Bab 3750. Smith berkata dengan sangat serius, "Tuan Wei, persyaratan barat kami untuk pengujian serta meninjau obat-obatan sangat berbeda dari pengobatan timur tradisional, dan salah satu poin yang sangat penting adalah harus ada tes farmakokinetik yang jelas. Anda harus memberitahu kami dengan jelas apa bahan aktif obat ini, untuk alasan apa, efek apa yang dimainkannya, dan Anda juga harus memberitahu kami apakah obat ini memiliki efek samping toksik di dalam tubuh, di berbagai organ, terutama hati dan ginjal."
Dan berapa lama siklus metabolisme bahan-bahannya di dalam tubuh? Jika ini tidak jelas, tidak mungkin kami membiarkannya memasuki penjualan pasar kami. Liang berkata, dalam banyak obat-obatan Tiongkok, komposisi resepnya sangat kompleks, sehingga komposisi internalnya juga sangat kompleks, tidak seperti obat-obatan barat yang kebanyakan adalah obat-obatan kimia. Bahan aktif seringkali hanya satu, seperti penisilin, aspirin. Formula molekul dapat mencerminkan komposisi dan pembentukannya yang sebenarnya. Semua obat-obatan Cina sulit untuk memenuhi persyaratan barat, tetapi ini tidak boleh mencari kesamaan sambil mempertahankan perbedaan. Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf Tuan Wei, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan untuk mencari kesamaan sambil menjaga perbedaan. Aturan adalah aturan, semua obat untuk memasuki pasar as, pada prinsipnya, harus memenuhi semua aturan kita. Jika tidak, mereka tidak dapat dipasarkan dan dijual. Liang sibuk berkata, obat kami sangat efektif, yang diakui oleh semua pasien, dan merupakan obat terlaris di banyak negara. Sejauh yang saya tahu, banyak pasien Amerika membeli bubuk perut JX kami melalui proksi. Tetapi metode ini tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga memakan biaya lebih banyak, dan mereka semua berharap FDA mengizinkannya memasuki pasar as sesegera mungkin. Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak pasien sendiri tidak tahu apakah obat Anda memiliki efek terapeutik yang jelas atau efek yang kuat untuk menghilangkan gejala di permukaan. Jika yang pertama baik-baik saja, tetapi jika yang terakhir, kemungkinan juga akan menunda pengobatan lesi yang sebenarnya. Omong-omong, Smith menambahkan, seperti ada obat supositoria wasir yang sangat laris dari Cina, beberapa pasien di Amerika Serikat melalui belanja online, serta saluran pasar gelap, membeli obat ini. Gunakan mereka juga terasa sangat enak, dan itu juga berharap untuk lulus tinjauan FDA, tetapi kami belum melalui aplikasinya. Anda tahu mengapa? Liang bertanya dengan tidak percaya, lalu mengapa tepatnya? Smith berkata, karena menurut kami, supositoria wasir semacam itu, penggunaan beberapa bahan analgesik yang keren, bahan-bahan semacam ini dapat membuat pasien menghilangkan rasa sakit. Tapi itu hanya bisa menghilangkan rasa sakit. Menurut kami, bahan-bahan ini tidak hanya benar-benar tidak dapat mengobati lesi, tetapi juga mungkin karena itu akan menutupi penyakit, sehingga menunda pengobatan ilmiah pasien. Jadi, beberapa waktu lalu kami juga mengeluarkan peringatan, mengingatkan pasien yang menggunakan obat ini untuk memperhatikan screening dan tidak mengabaikan masalah inti karena menghilangkan gejala permukaan. Selain itu, kami juga telah mempelajari sesuatu yang dikombinasikan dengan tablet yang dulu laku keras di Cina, yang dikatakan sebagai obat flu khusus yang dibuat dengan honeysuckle dan forsythia dengan beberapa bahan obat barat. Tetapi setelah penelitian kami menemukan bahwa dalam obat semacam itu, yang benar-benar memainkan peran terapeutik adalah dua bahan barat. Satu adalah obat umum untuk menurunkan demam dan analgesia, acetaminophen. Dan satu lagi adalah obat yang khusus digunakan untuk meredakan alergi, rinitis, dan gejala seperti bersin-bersin dan pilek, paracetamol. Keduanya digabung, hanya untuk mengobati demam dan pilek. Berbicara di sini, Smith merentangkan tangannya, serius dan dengan beberapa ekspresi tak berdaya, Tuan Wei, saya juga tidak sengaja menentang Anda, atau menentang seluruh pengobatan tradisional Timur. Tapi pikirkanlah, jika Anda, JX Pharmaceutical, juga dengan santai menggunakan beberapa bahan tanaman, dan kemudian dengan metformin bahan obat barat yang dapat mengontrol gula darah. Dan kemudian hanya mengklaim kepada publik bahwa ini adalah jenis obat Tiongkok yang dapat menurunkan gula darah secara efektif. Lalu apakah menurut Anda kami akan menyetujui obat jenis ini untuk dipasarkan? Inilah sebabnya, kami telah sangat berhati-hati tentang obat-obatan oriental. Kedokteran adalah disiplin yang sangat ketat. Harus jelas, tidak bertanggung jawab sembarangan disatukan. Liang juga merasa sedikit malu, berkata dengan kaku, Tuan Smith, saya tidak menyangkal apa yang baru saja Anda katakan, ada beberapa yang disebut obat-obatan Cina, atau kombinasi dari Timur dan Barat. Memang ada dugaan gantung kepala domba untuk jualan daging anjing, tapi menurut saya tidak bisa semua menolak karena kasus seperti itu sudah ada. Semua obat tradisional Timur dipukuli sampai mati, masih banyak obat unggulan. Smith mengangguk,
Saya tentu tidak menyangkal hal ini, tetapi saya ingin mengatakan bahwa obat-obatan oriental tradisional yang sangat baik pun harus memenuhi semua persyaratan FDA kami sebelum mereka dapat memasuki pasar kami. Jadi jika obat Anda ingin memasuki pasar as untuk dijual, Anda harus memberitahu kami terlebih dahulu semua bahannya, serta penggunaan setiap bahan dengan potensi bahaya. Liang bertanya secara retoris, lalu jika, seperti yang baru saja Anda katakan, bahan-bahan dari banyak obat-obatan Tiongkok yang dipatenkan begitu kompleks sehingga mereka bahkan tidak dapat dijelaskan oleh beberapa bahan, atau bahkan hingga puluhan atau ratusan, bagaimana kita dapat menentukannya satu persatu? Smith mengangkat bahu, jika itu tidak dapat ditentukan satu persatu, maka kami tidak dapat melewatinya. Liang bertanya lagi, bahkan jika Anda tahu bahwa obat ini sangat efektif, tetapi hanya karena Anda tidak dapat sepenuhnya menentukan bahan dan efeknya, Anda menolak untuk memasarkannya. Ya. Smith berkata dengan tegas, sikap kami adalah ini, bahkan jika obat ini benar-benar efektif, tetapi sebelum kami tidak mengetahuinya secara pasti, itu tidak dapat dipasarkan. Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kalau begitu, tidakkah menurut Anda, ini juga kerugian bagi rakyat Amerika? Kehilangan? Smith mendengar ini dan berkata dengan nada yang kurang lebih menghina, Tuan. Wei, sejujurnya, untuk semua obat timur yang saya tahu sejauh ini, kami memiliki banyak alternatif di AS, dan alternatif yang lebih aman dan lebih efisien dalam hal itu. Apakah itu tentang sakit kepala, demam otak, atau tentang semua organ, pembuluh darah dan sistem saraf, termasuk jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal? Apa yang Anda miliki dalam pengobatan tradisional timur, kami memiliki dalam pengobatan barat, dan metode pengobatan barat jauh lebih baik daripada metode pengobatan timur.